Hari ujian ini. Pertama kali mohon dulu untuk membersihkan kelasnya ini karena banyak sampah. Tolong bersihkan dulu sampahnya. Semuanya berdiri, tolong pilih taruh. Jadi semuanya yang taruh yang pilih bisa pilih. Sekarang semuanya hadir. Nah, itu kita ambil absen dulu ya. Yang pertama Arifah hadir. Ahmad Faiz. Hadir Bu. Aisyah. Hadir Bu. Amanda. Hadir. Arya. Hari ini pembelajaran kita akan kita lanjutkan. Ya, minggu lalu kita telah membahas mengenai apa? Apa pembelajaran kita minggu lalu? Undang-undang. Judulnya di elemen berapa itu? Elemen kedua. Apa elemen kedua? Elemen kedua apa tadi? Undang-undang dasar 45. Bahasan kita tentang apa? Peraturan perundang-undangan. Oke. Coba apa saja peraturan perundang-undangan di negara Indonesia? Yang paling tinggi apa? Undang-undang. Pertama apa? Undang-undang atau undang dasar? Undang dasar. Yang kedua apa? Selanjutnya undang-undang ketiga dengan Perpu. Misalnya seperti ini ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang kedudukannya sama tinggi dengan undang-undang. Selanjutnya apa? Peraturan presiden dulu. Yang lain coba. Yang sebelum peraturan presiden? Peraturan apa pertanyaan itu? Peraturan pemerintah. Di bawahnya baru peraturan presiden. Terakhir peraturan daerah. Peraturan daerah berapa? 3? 2. Apa tuh? Peraturan daerah provinsi. Bawahnya peraturan daerah kabupaten dengan kota. Nah, jadi ini sudah kita bahas minggu lalu. Inilah macam-macam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang mana peraturan yang lebih tinggi itu menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Kalau begitu, mana peraturan yang paling tinggi? Coba. Jadi mana peraturan paling tinggi? Undang-undang. Undang-undang dasar. Jadi sama undang-undang dengan undang-undang dasar? Tidak. Jadi jelas kalau undang-undang dasar di urutan pertama, sementara undang-undang berada di urutan kedua. Walaupun tidak sama ini, tapi ada hubungannya. Coba ingat kembali lain. Apa hubungannya? Apa fungsi undang-undang terhadap undang-undang dasar? Penjabaran. Jadi undang-undang ini berfungsi menjabarkan undang-undang dasar. Nah, jadi antara peraturan perundangan dari yang tertinggi sampai tingkat terendah itu punya kaitan satu sama lain. Gak boleh bertentangan
bertentangan bagaimana? Kalau ini bertentangan, bagaimana peraturan itu? Diubah atau dicabut. Peraturan yang lebih rendah itu akan dicabut. Ya, sudah Bu sebutkan tadi bahwa Undang-Undang Dasar boleh dirubah ya. Siapa yang merubahnya? Siapa tadi? Tidak tahu? Nah, kalau belum tahu, nah silakan kamu lihat di dalam Undang-Undang Dasar itu pasal 3 ayat 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Oke, coba diulang lagi. MPR Berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Nah, literanya yang lainnya. Literanya jawaban kawan. Pertanyaan ibu tadi apa? Siapakah yang merubah Undang-Undang Dasar? Tadi sudah dibacanya. Siapa yang merubah? MPR. Berarti yang merubah Undang-Undang Dasar adalah MPR. Nah, jadi Undang-Undang Dasar boleh dirubah, yang merubahnya adalah MPR. Kemudian yang menetapkannya juga MPR. Dulu ada yang mau bertanya pembelajaran kita yang minggu lalu? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan masuk kita kepada sub pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu tentang proses perumusan peraturan perundang-undangan. Jadi kita akan lihat bagaimana prosesnya. Kalau yang minggu kemarin ini urutannya ya, yang kita bahas minggu lalu. Sekarang bagaimana proses pembuatan masing-masing peraturan ini? Lah, baca nomornya. Nah, sekarang kita lihat apa peraturan yang pertama tadi? Halo? Undang-Undang Dasar. Jadi kita akan lihat bagaimana proses pembentukan Undang-Undang Dasar. Nah, di waktu kelas 10 kamu sudah belajar waktu elemen Pancasila. Ini ada tersangkut dalam Undang-Undang Dasar. Coba, kapan Undang-Undang Dasar itu dirumuskan? Bukan dirumuskan, dibentuk. Kapan? Kapan? Waktu kelas 10 ada belajar belum? Sesudah atau sebelum kemerdekaan? Sesudah kemerdekaan? Sesudah. Tanggal 18. Tanggal 18 itu apakah dibentuk atau disahkan? Disahkan. Dibentuknya berarti sebelum itu. Kapan itu? Atau siapa yang membentuk? BPUPKI. BPUPKI ini kan yang mempersiapkan kemerdekaan. Nah, mempersiapkan kemerdekaan harus ada dasar negara, harus ada konstitusi, kan gitu. Konstitusi itu adalah Undang-Undang Dasar. Berarti Undang-Undang Dasar ini bersamaan dibentuk, dirumuskan dengan dasar negara. Nah, BPUPKI ini berapa kali sidang? 2 kan? 2 kali. Sidang pertama apa yang dibahasnya? Sama. Dasar negara. Nah, kalau dasar negara itu bukan dibentuk, bukan dibuat, tapi dirumuskan. Artinya apa? Pancasila itu sudah ada, tapi yang ada itulah yang dirumuskan kembali. Nah, kalau sidang kedua apa yang dibahasnya? Barulah Undang-Undang Dasar 45. Kalau Undang-Undang Dasar ini itu bukan dirumuskan, tapi dibentuk, dibuat. Kalau dibuat berarti harus ada lembaga yang membuatnya. Dari tidak ada menjadi ada. Nah, kalau dirumuskan nado. Nah, nado itu diambil. Dari mana dia diambil? Dari budaya bangsa. Inilah dasar negara. Tapi kalau Undang-Undang Dasar dari
peraturan itu mula-mula tidak ada ya. Nah, baru dibuat, maka Undang-Undang Dasar itu dibuat. Nah, siapa yang membuatnya? BPUPKI. BPUPKI itu anggotanya siapa? Orang-orang kan? Ada Yamin, ada Supomo kan begitu? Nah, apakah manusia ini sempurna? Tidak. Karena manusia tidak sempurna berarti buatannya juga tidak sempurna. Kalau tidak sempurna, bolehkah dirubah? Boleh. Nah, berarti Undang-Undang Dasar boleh diubah? Boleh Undang-Undang Dasar diubah? Boleh. Karena apa diubah? Apabila Undang-Undang Dasar ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka boleh dirubah. Sudah pernah kan Undang-Undang Dasar kita dirubah? Sudah. Berapa kali? Sampai kali? Nah, ini buku perbaiki ya. Sering orang menyebut, oh berapa kali Undang-Undang Dasar dirubah? Jawabannya 4. Sesungguhnya benar. Undang-Undang Dasar itu 1 kali perubahan. Jadi sekali dulu dirubah. Ya, ini baru 1 kali, tapi dalam 4 tahap. Itu yang benar. Jadi kalau ditanya, berapa kali Undang-Undang Dasar dirubah? 1 kali. Berapa tahap? 4 kali. Itu yang benarnya ya. Nah, jadi kamu sudah tahu tadi, ulang balik siapa yang membuat Undang-Undang Dasar pada sidang yang keberapa? Sidang yang kedua. Nah, tadi sudah disebutkan Undang-Undang Dasar ini boleh dirubah ya. Siapa yang merubahnya? Adanya BPUPKI. Nah, ya. Silakan coba lihat ini di dalam baca ya. Pasal 1 ayat 2. Bukan, pasal 2 ayat 1. Coba dibaca. Dengan peraturan proses pembentukan peraturan yang nomor 3 undang-undang dan perpu. Tadi sudah disebutkan siapa yang membentuk undang-undang? MPR. Membentuk BPUPKI. Ini undang-undang dasar, undang-undang siapa? DPR. Terus perpu siapa yang membentuk? Presiden. Kapan perpu dibentuk? Dalam keadaan genting dan darurat. Nah, sekarang setelah penjelasan ini ada yang mau bertanya tentang perpu dan undang-undang. Silakan. Apakah perpu yang dibuat oleh presiden itu berlaku untuk Oke, coba. Pertanyaan temannya tadi kan sudah dijelaskan, perpu itu dibuat dalam keadaan darurat oleh presiden. Pertanyaan si Aisyah tadi, apakah perpu yang dibuat oleh presiden ini berlaku untuk selamanya? Semuanya perhatikan pertanyaan Aisyah tadi. Perpu yang dibuat presiden apakah berlaku untuk selamanya atau sementara saja? Sementara. Kenapa sementara? Coba jawaban temannya tadi apa? Kalau perpu dipakai sementara, apa sementara sih Bu? Jawabannya apa tadi? Namanya perpu dibuat dalam keadaan darurat genting. Kalau tidak genting lain, maka undang-undang yang dibuat. Bagaimana? Coba, semuanya perhatikan. Sini. Perpu kan sedikit undang-undang. Nah, undang-undang siapa yang buat tadi? DPR. Kalau perpu siapa? Presiden. Kapan dibuat? Dalam keadaan darurat. Nah, perpu yang dibuat oleh presiden ini, ya, nanti dia bisa menjadi undang-undang. Bagaimana caranya? Nah, perpu yang dibuat oleh presiden tadi diajukan kepada DPR, ya, menjadi undang-undang. Maka DPR akan membahas perpu ini dalam persidangannya. Apakah perpu ini akan dijadikan undang-undang atau tidak? Kalau perpu ini disetujui
disetujui oleh DPR, maka Perpu ini berubah dia menjadi undang-undang. Tapi kalau Perpu ini tidak disetujui oleh DPR, maka Perpu ini dicabut. Paham tuh? Bisa nggak? Kalau itu bisa kan Perpu jadi undang-undang? Bisa. Kapan itu? Kalau disahkan oleh DPR. Nah, jadi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, kalau masih ada yang mau bertanya silakan. Kan? Kalau tidak ada, kita akan simpulkan bahwa peraturan perundang-undangan itu ini dia, ya, disusun secara berurutan dari yang tinggi sampai yang rendah, yang mana yang tinggi menjadi sumber dari pembuatan peraturan perundang-undangan yang di bawah. Terus proses pembuatan itu kita telah bahas. Proses pembuatan undang-undang dasar itu tadi dibahas dibantu oleh BPU PKI, kemudian KAP MPR juga kita telah bahas bahwa KAP MPR itu dibentuk oleh MPR dalam persidangannya, yang mana MPR ini tadi sudah disebutkan MPR bersidang itu 1 kali dalam 5 tahun paling sedikit. Boleh kali. Dan yang terakhir, yang nomor 3, yang nomor 4 dan selanjutnya minggu depan kita lanjutkan. Yang nomor 3, undang-undang dan Perpu. Yang membuat undang-undang adalah DPR. Perpu siapa tadi? Presiden. Perpu hanya bersifat mengatur hal-hal yang bersifat genting. Nah, sampai di sini ya kita akhiri